Sobat Kristiani, salam sejahtera dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sobat Kristiani, kita berjumpa kembali dalam program kita, yaitu program Pesan yang Indah. Program ini sekali seminggu berbagi pesan-pesan yang indah dari nats ataupun ayat khotbah setiap minggu yang disampaikan di gereja kita sesuai dengan Almanak HKBP. Pada hari ini kita akan berbagi pesan yang indah dari firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita esok hari, yaitu 7 Juni 2020, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan, marilah kita mendengarkannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sobat Kristiani, kita telah memasuki minggu-minggu Trinitatis setelah kita melewati perayaan peringatan turunnya Roh Kudus. Apa pesan-pesan yang akan diungkapkan dari nats kita ini? Yang pertama, HKBP ataupun gereja kita memberi nama minggu kita Trinitatis. Bukan suatu kebetulan bahwa ayat yang menjadi khotbah renungan kita juga menyinggung tentang Trinitatis, yaitu perkataan di ayat 26 yang mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita di sini sering diperdebatkan para ahli tafsir dan ahli teologi. Saya sendiri bukan salah seorang ahli tafsir, tetapi dalam iman saya percaya bahwa yang dimaksud dengan kita di sini adalah menyangkut pada Roh Kudus, Anak dan Bapa. Saya melihat dari penulis Kejadian itu sendiri, dia mengungkapkan dengan bahasa kita, bahasa kalimat langsung dari Allah di ayat 26, marilah kita. Tetapi di ayat berikutnya dia tidak menyebutkan mereka menciptakan manusia itu. Dia kembali pada tunggal, lalu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan manusia itu. Kalau itu tiga ataupun banyak, dia akan memakai kalimat, lalu mereka menciptakan manusia itu segambar dengan mereka. Tidak disebutkan demikian, tetapi disebutkan lalu Allah, yaitu Tuhan kita Yesus, Bapa, dan Roh Kudus menciptakan manusia itu segambar dengannya. Yang kedua, pesannya adalah supaya kita menghargai diri kita, menghargai orang lain, karena kita ini sangat istimewa.
Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Bukankah itu keistimewaan yang luar biasa? Dan inilah tentunya yang mendorong kita menghargai semua orang. Karena wajah Allah ada dalam setiap orang. Tidak peduli orang seperti apapun, orang manapun. Baik perempuan, baik laki-laki. Dan ini juga mendorong kita untuk tetap menghormati kesetaraan itu. Sebab perempuan juga diciptakan segambar dengan Allah. Demikian juga laki-laki segambar dengan Allah. Oleh sebab itu tidak ada yang lebih hebat, tetapi sama-sama lebih unggul dari ciptaan yang lain. Kenapa? Karena keistimewaan Allah, yaitu kesegambarannya diberikan kepada kita. Maka pesannya, hormati orang lain, hormati dirimu, sebab wajah Allah ada di dalam engkau. Pesan yang ketiga adalah, dari sini juga kita ingin melihat apakah manusia itu memang berevolusi atau diciptakan. Tentu kita menjawab, ternyata manusia itu diciptakan. Karena ada desainnya sebelum mereka diciptakan. Yaitu desainnya adalah supaya mereka menguasai seluruh ciptaan. Tujuannya adalah supaya mereka menguasai seluruh ciptaan. Maka manusia itu diciptakan, bukan berevolusi. Karena ada rancangan Allah. Ditetapkan dulu rancangannya pada manusia itu untuk kemudian menguasai segala sesuatu. Kemudian pesan yang keempat, ingatlah Tuhan hanya menitipkan kuasa kepada kita. Dalam tanda kutip menitipkan kuasa bukan milik kita. Kuasa tetap milik Allah. Tetapi kita diberi mandat atau diberi hak untuk mengelola alam semesta. Maka tanggung jawab kita adalah mengelolanya dengan baik. Bukan menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada kita untuk kemudian menghancurkan ataupun memakai sesuka kita ataupun merusak sesuka kita dengan alasan kami berkuasa atas segala binatang dan ciptaan yang lain. Tidak. Pemegang kuasa tunggal adalah Allah. Tetapi diberikan bagi kita tanggung jawab. Dan ingatlah pesan berikutnya, itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab mengelola segala ciptaan dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan melihat dan menciptakannya semua dalam kondisi baik. Dan sungguh amat baik. Jadi tidak ada hak bagi kita merusak ataupun menghancurkan. Justru tanggung jawab kita adalah memelihara. Itulah pesan-pesan yang indah yang dapat kami sampaikan dari ayat khotbah ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.